Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altis Rudiana. Saya merupakan mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Arab YIN Syekh Nurjati Cirebon. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tindak tutur. Peristiwa dan tindak tutur. CR tahun 2010 menegaskan bahwa peristiwa tindak tutur merupakan bentuk ujaran yang melibatkan dua orang. Nah, tindak tutur dalam peristiwa kehidupan sehari-hari merupakan proses komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia pasti melakukan peristiwa tutur dan tujuan antar penutur dan mitra tutur. Tindak tutur. Cher dan Leone Agustin tahun 1995 berpendapat bahwa tindak tutur merupakan gejala individual, bersifat psikologis dan berlangsungnya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dan menghadapi situasi tertentu. Nah, adapun jenis tindak tutur sebagaimana dikatakan oleh John Langshaw Austin tahun 1962 dalam bukunya yang berjudul How to Do Things with Words, kalau nggak salah. Nah, beliau membedakan tentang jenis tindak tutur. Yang pertama itu ada konstatif dan yang kedua ada performatif. Nah, tuturan performatif bukan tuturan yang bertujuan menjelaskan, menyatakan, ataupun semua tuturan yang bersifat deskriptif yang mempunyai konsekuensi penilaian benar tidaknya tuturan dan atau preposisi yang dituturkan. Nah, adapun Austin 1962 mengatakan beliau membagi tentang tindak tutur menjadi 3 macam tindak tutur. Yang pertama itu tindak tutur yang menginformasikan, yang bisa dikatakan lokusi, dan tindak tutur yang menghentikan atau menghendaki mitra tutur untuk melakukan sesuatu, yaitu bisa dikatakan ilokusi. Dan yang ketiga itu tindak tutur memberikan pengaruh kepada mitra tutur yang bisa dikatakan sebagai perlokusi itu. Nah, yang pertama tindak tutur lokusi. Tindak tutur lokusi adalah tindak tutur preposisi yang berada pada kategori mengatakan sesuatu. Oleh karena itu, yang diutamakan dalam lokusi adalah si penutur ini yang berbicara, yang diungkapkan oleh pembicara ini. Wujud tindak lokusi adalah tuturan yang berisi pernyataan tentang sesuatu. Seperti halnya saya merupakan mahasiswa jurusan Bahasa Arab. Nah, itu lokusi, menyatakan informasi. Nah, adapun makna tuturan yang disampaikan biasanya adalah sebuah fakta. Sebagaimana tadi katakan saya contohkan, saya adalah mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Itu merupakan fakta. Mengapa fakta? Karena memang pada kenyataannya demikian. Nah, yang kedua, tindak tutur ilokusi. Nah, tindak tutur ilokusi merupakan tindak tutur yang mengandung makna tersembunyi. Jadi bisa dikatakan konotasi atau ada hal yang disampaikan dengan bahasa yang lain gitu kan. Nah, mengidentifikasi tindak ilokusi lebih sulit jika dibandingkan dengan tindak ilokusi. Sebab mengapa? Karena tadi banyak sekali makna yang tersembunyi dalam tindak tutur ilokusi. Nah, tindak tutur ilokusi terbagi beberapa bagian. Yang pertama asertif, yang kedua disertif, yang ketiga eksportif, yang keempat komisif, yang kelima deklaratif, yang keenam kompetitif. Nah, yang terakhir itu kita membahas tentang tindak tutur perlokusi. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa tindak tutur perlokusi adalah tindak tutur yang dapat mempengaruhi mitra tutur atau lawan bicara. Seperti halnya begini, saya sedang berbicara dengan teman saya dan saya mengatakan, tolong ambilkan buku itu, dan beliau mengambilkan buku itu. Nah, itu merupakan tindak tutur perlokusi atau mempengaruhi orang lain untuk mengambil buku itu gitu kan. Mungkin hanya itu sih yang bisa saya sampaikan mengenai tindak tutur. Jadi intinya tindak tutur itu sebuah komunikasi antara dua orang, yaitu penutur dan mitra tutur, atau bisa dikatakan sebagai pembicara dan lawan bicara. Nah, yang bertujuan ya untuk berkomunikasi gitu kan. Yang pertama tadi kan
tindak tutur dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tentang lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Sebagaimana tadi dijelaskan, kita contohkan lokusi tadi saya sudah contohkan, dan untuk perlokusi juga udah saya contohkan tadi. Mungkin sekian yang hanya bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilafannya, dan saya minta saran dan masukan dari kawan-kawan. Jika ada hal yang saya sampaikan salah atau kurang tepat, silahkan dibenarkan lah. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.